Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15, kewirausahaan dalam materi case study. Hari ini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang case study kasus pelanggaran etik dan hukum usaha di bidang kesehatan. Kasus yang kami pilih yaitu mahasiswa di Palembang jadi korban malpraktek oknum dokter gigi. Next. Untuk nama kelompok sendiri kami berempat, yaitu Risma Durahmawati, Saidatun Niswah, Janatur Rahma, dan Febrianti Ludiana Marani. Next. Untuk konten yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama itu kasus, kedua pembahasan, dan ketiga penyelesaian dan pertanggungjawaban. Next. Yang pertama itu kasus. Kasusnya sendiri, tergiur dengan harga yang ditawarkan murah melalui media sosial, seorang mahasiswa di Palembang menjadi korban malpraktik dokter gigi. Akibat kejadian tersebut, Olan Busali, warga kawasan Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, harus menahan sakit di bagian gusi dan gigi akibat olah dokter gigi tersebut. Informasi yang dihimpun sripoku.com, kejadian tersebut pada Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 12 siang. Saat itu saya langsung ke tempat praktek dokter yang berada di Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarani, Palembang, ujar Olan Busali saat melapor ke Polresta Palembang. Kepada petugas, Olan Busali menuturkan bahwa dengan harga 270.000 yang ditawarkan, ia bisa menambal 3 gigi dan 1 gigi dicabut. Awalnya saya tidak curiga, Pak, walaupun tempatnya tidak layak sebagai tempat praktik, namun beberapa jam usai menambal gigi dan mencabut gigi, saya lantas merasakan sakit gigi hingga keluar darah. Lalu korban mengetahui bahwa praktek dokter tersebut banyak keluhan dari pasien lain yang diduga menjadi korban malpraktik. Ya Pak, saya lihat banyak yang mengeluh atas dokter tersebut Pak. Apalagi saya lihat dokter tersebut tidak mengantongi izin praktik, katanya. Kemudian pada Senin 6 Mei 2019 pukul 3 sore, pelapor mendatangi Pro Dental Care yang berada di kawasan Kandang Kawat untuk memeriksa giginya. Dari dokter gigi tersebut diberitahu bahwa tambalan giginya salah dan juga pencabutan tidak sampai akar hingga menyebabkan sakit. Korban merasa menjadi malpraktik, korban merasa menjadi korban malpraktik sehingga mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Palembang guna melaporkan kejadian yang dialaminya. Sementara itu, Kasat Reserse Kriminal Polresta Palembang, Kompol Edi Winara melalui Kepala SPKT Polresta Palembang, AKP Heri membenarkan kalau adanya laporan tersebut dan laporan tersebut sudah akan ditindaklanjuti. Next. Selanjutnya pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk pembahasan itu ada 2. Yang pertama ada kode etik. Kode etik berasal dari bahasa Latin yang berhubungan dengan kata mores dan ethos yang berarti moral, adat istiadat, budi pekerti, perasaan, sikap yang baik, dan nilai. Secara umum, kedua kata tersebut berada dalam rangkaian adat istiadat atau kesusilaan masyarakat dan eros masyarakat moralitas manusia. Next. Prinsip-prinsip etika dalam profesi. Yang pertama ada otonomi, berbuat baik, keadilan, tidak merugikan, kejujuran, menepati janji, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Next. Untuk pelanggaran kode etik dalam kasus, yang pertama ada otonomi, yaitu dari kasus ditemukan bahwa korban tergiur dengan harga yang ditawarkan murah melalui media sosial Facebook sehingga menjadi korban malpraktek dokter gigi. Yang kedua ada berbuat baik atau beneficient. Dalam kasus, dokter gigi melakukan tindakan tidak baik seperti membuat kondisi pasien bertambah parah. Yang ketiga ada keadilan. Untuk yang keadilan itu tidak ditemukan pada kasus. Yang keempat ada tidak merugikan atau non efisien. Berdasarkan kasus, ditemukan jika dokter tersebut melanggar kode etik non efisien karena praktik yang dilakukan kepada korban menyebabkan korban merasakan sakit setelah datang ke tempat praktik tersebut. Next. Yang kelima ada kejujuran. Dalam kasus, dokter tidak jujur. Dibuktikan dengan dia melakukan praktek tanpa adanya surat izin, sehingga itu termasuk berbohong atau penipuan kepada klien. Lalu yang keenam ada menepati janji. Untuk itu juga tidak ditemukan dalam kasus. Kerahasiaan juga tidak ditemukan dalam kasus. Yang terakhir ada akuntabilitas. Dalam kasus, dokter gigi melanggar kode etik akuntabilitas karena tidak bertanggung jawab pada tindakan yang telah dilakukannya. Karena mengakibatkan korban merasakan sakit di gigi hingga keluar darah. Dokter gigi tersebut juga tidak mengantongi izin praktik. Mungkin itu untuk penjelasan yang pertama. Untuk penjelasan yang kedua bisa dilanjutkan kepada teman saya, Febri.
saja sesuatunya. Ya, yang kedua aspek legal. So, next. Ya, aspek legal itu sendiri adalah fondasi menuju perusahaan yang kuat dan itu seharusnya dipatuhi bukan dihindari. Aspek legalitas yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu satu akta pendirian usaha, dua NPWP badan usaha, tiga surat izin perdagangan, empat surat keterangan domisili, lima tanda daftar usaha, dan enam merek dagangan. Bisa next. Ya, dari kasus aspek legal yang dilanggar adalah yaitu melanggar izin usaha dan izin operasional. Izin usaha harus menyesuaikan dengan bentuk badan usaha yang akan dijalankan nantinya. Dan dokumen-dokumen tersebut harus dilengkapi selama proses pendirian badan usaha dan sebelum melakukan kegiatan operasional. Sedangkan izin operasional itu meliputi izin produksi atau perizinan khusus terhadap sektor atau kegiatan tertentu. Dokumen ini harus dilengkapi dan sebelum kegiatan usaha dimulai. Jadi untuk melakukan adanya izin itu perlu untuk mengurus izin usaha atau izin operasional dari bisnis berikut adalah caranya, yaitu menyesuaikan dengan bisnis yang dijalankan. Dua, hati-hati, izin merupakan dispensasi dari larangan, yaitu jika tidak dimiliki izin maka usaha yang dijalankan tidak mempunyai izin. Dan ketiga, perlu menyiapkan atau menyusun izin sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Ya, dari aspek kasus legal yang dilanggar adalah itu melanggar izin usaha dan izin operasional, yang dimana izin usaha harus menyesuaikan dengan bentuk badan usaha yang akan dijalankan nantinya. Dan pada umumnya dokumen izin usaha yang perlu kita lengkapi atau Anda lengkapi yaitu berupa akta pendirian, anggaran dasar, dan jika bentuk badan usaha yang akan dipilih adalah personal terbatas, dokumen kelengkapan pajak atau biasa dibilang NPWP, SKT, SPPKP, dan nomor induk berusaha atau NIP, dan izin lokasi. Dokumen-dokumen tersebut harus Anda lengkapi sebelum proses pendirian badan usaha dan sebelum Anda melakukan kegiatan operasional. Sedangkan izin operasional itu meliputi izin produksi dan perizinan khusus terhadap sektor atau kegiatan tertentu. Dan dokumen ini harus dilengkapi sebelum kegiatan usaha dimulai. Next. Jadi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya. Ada penyelesaian dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara malpraktek. Nah, untuk bentuk malpraktek ini sendiri terdapat dua. Yang pertama ada malpraktek etik, kemudian yang kedua ada malpraktek yuridis. Untuk malpraktek etik terjadi ketika seorang dokter bertindak bertentangan dengan etika kedokteran. Untuk malpraktek yuridis, malpraktek yang berhubungan dengan hukum formil, misalnya malpraktek pidana, perdata, dan administratif. Untuk malpraktek yuridis tadi ada 3 bagian. Yang pertama ada kriminal malpraktek atau pidana. Di sini disebutkan karena melanggar hukum pidana. Kemudian untuk yang kedua, civil malpraktek atau perdata terjadi apabila pelanggaran hukum dalam hubungan dokter pasien dari sudut hukum perikatan. Yang ketiga ada administratif malpraktek atau administrasi terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan melanggar hukum tata usaha negara yang berlaku. Nah, jadi dari kasus yang kami ambil, dalam kasus tadi, dokter gigi tersebut diduga telah melakukan malpraktek etis karena telah melanggar kode etik, serta malpraktek yuridis, yaitu kriminal malpraktek, dan administratif malpraktek, karena melakukan tindakan yang tidak hati-hati, sehingga menimbulkan sakit bagi si pasien, serta tidak mengantongi izin dalam berpraktek. Padahal seperti diketahui bahwa administrasi praktek dokter telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang dijelaskan mengenai syarat administrasi tata laksana praktik dokter di Indonesia. Mungkin itu presentasi dari kelompok 15 mengenai case tadi.
Salah hilafnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.